Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk beraktivitas, melaksanakan kegiatan kita, kewajiban kita setiap hari. Apalagi di bulan Ramadan ini kita melaksanakan kegiatan mestinya semakin semangat. Dan kita saat ini, para pemirsa sekalian, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seraya menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari kita sahur tadi, kemudian dilanjutkan melaksanakan salat subuh dan beraktivitas sampai di siang hari, bahkan sampai kebukaan nanti, apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Tribuners yang berbahagia dimanapun Anda berada, kira-kira pernah nggak kita bertanya, atau mungkin ada orang yang bertanya ke Anda, atau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kalau kita kaitkan dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini, apakah ibadah puasa kita di tahun kemarin dengan di tahun ini, ataupun di hari kemarin dengan hari ini, itu ada perbedaan atau tidak? Apakah ada perubahan-perubahan yang lebih ke arah positif atau tidak? Atau jangan-jangan apa yang kita lakukan di tahun kemarin kemudian ditambah di tahun ini, atau hari kemarin sampai hari ini, jangan-jangan tidak ada perbedaan? Kenapa kita harus bertanya seperti itu, para pemirsa sekalian? Karena di dalam Al-Quran itu juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lihatlah dirimu hari ini. Lihatlah kekuranganmu hari ini. Lihatlah kekuranganmu atau apapun yang kamu lakukan di hari kemarin. Untuk apa? Untuk kita evaluasi agar esok hari lebih baik daripada hari kemarin. Ini penting kita lakukan, jamaah sekalian. Karena apa? Kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah ibadah puasa yang kita lakukan selama ini sudah berefek positif terhadap perilaku kita atau tidak? Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengetahui bahwasanya ibadah kita ini adalah sudah memperlihatkan perbaikan atau tidak? Imam Al-Ghazali di dalam kitab Magnum Opusnya, yaitu Ihya Ulumuddin, memperkenalkan 3 teori. Teori yang pertama adalah puasa atau siyamul awam, puasanya orang awam. Yang kedua ada puasa atau siyamul khusus, atau puasa siyamul khawas, yaitu berpuasanya orang-orang khusus. Yang ketiga adalah puasanya atau siyamul khawasul khawas, yaitu orang yang lebih khusus daripada khusus itu tadi. Nah, yang pertama adalah apa? Puasa awam.
Puasa awam itu seperti apa jemaah sekalian para pemirsa? Puasa awam itu adalah mereka hanya menahan lapar dan dahaga. Itu saja. Kenapa mereka hanya menahan lapar dan dahaga, sementara yang lainnya tidak mereka pelihara, tidak mereka jaga? Pertama, bisa jadi mereka tidak mengetahui ilmu agama, ilmu tentang puasa. Bahwasanya mereka hanya memahami bahwa puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Itu pertama. Bisa juga yang kedua adalah mereka sudah mengetahui sebenarnya, tetapi mereka melanggar atau enggan melakukannya. Maka orang-orang yang seperti itu masuk dalam kategori puasa awam. Nah, sekarang kita bertanya kepada diri kita, apakah yang kita lakukan selama ini adalah seperti yang kita gambarkan tadi, atau mungkin lebih di atas, atau jangan-jangan lebih kurang daripada itu tadi? Kalau misalnya para pemirsa lebih kurang daripada yang saya katakan tadi, maka berarti tidak masuk kategori itu yang disebutkan tadi. Kira-kira bisa kita pahami ya, kira-kira apa itu namanya puasa awam tadi. Yang kedua adalah puasa khawas atau puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasa orang yang menahan lapar dan dahaga, menahan juga dari melakukan perbuatan atau pikiran, tindakan-tindakan yang bisa membatalkan puasa, juga memelihara anggota tubuh ini dari kepala sampai ke ujung rambut, itu dipelihara. Karena kata Imam Al-Ghazali, a'dha'uka ri'a'uka, seluruh anggota tubuhmu ini adalah rakyatmu. Berarti tergantung kitanya ini, begitulah yang terjadi dengan anggota tubuh kita. Maka kalau kita ingin sampai ke derajat puasa khawas ini, tidak hanya kita melakukan menahan lapar dan dahaga, tidak hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya, tapi kita mulai menjaga dari mata kita, pikiran kita, telinga kita, lisan kita, hidung kita, tangan kita, bahkan kaki kita dari hal-hal yang bisa melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Di waktu puasa ini kita menjaga lisan kita, bagaimana supaya lisan kita ini tidak menggunjing orang lain, tidak membicarakan keburukan orang lain, atau mungkin di dalam dunia sosial media hari ini tidak komentar sembarang komentar. Bahkan tidak hanya tangan dijaga, juga jari-jari kita ini juga harus dijaga. Kadang-kadang para pemirsa sekalian, coba kalau kita lihat di dunia sosial media, ada orang yang melakukan tindakan seperti seorang jagoan. Betul kan ya? Coba barangkali kita sadari. Ada juga orang ngomongnya seperti seperti penguasa. Tapi 2 hari 3 hari kemudian muncul lagi video klarifikasi, saya minta maaf karena kemarin salah ucap, salah ngomong dan segalanya. Nah, oleh karena itu, inilah waktunya. Karena bulan Ramadan ini syahrul Ramadan madrasatut taqwa. Bulan Ramadan itu adalah madrasahnya untuk meningkatkan ketakwaan kita. Maka salah satunya adalah lisan ini kita jaga, kita pelihara. Bagaimana supaya komentar kita itu tidak sembarang komentar, bagaimana supaya komunikasi kita itu menjadi komunikasi yang nyaman dan enak. Setidak-tidaknya begitu. Lain lagi masalahnya dengan mata kita, kita jaga tidak melakukan hal-hal yang melihat sesuatu yang melanggar ketentuan Allah. Apalagi di zaman hari ini juga, kita buka sosial media macam-macam jamaah sekalian, dilihat ada yang warna A, ada warna B, warna C. Kadang-kadang jangan-jangan waktu itu kita pun juga lupa bahwasanya kita saat itu berpuasa. Nah, silahkan kita nilai diri kita masing-masing sampai mana kita itu. Silahkan, ketika kita mampu mengevaluasi diri kita, maka insya Allah kita akan bisa meningkatkan kualitas kita. Memang ada pepatah, orang mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, tetapi gajah di pelopak mata tidak kelihatan. Itu menunjukkan apa?
Kadang-kadang kesalahan orang lain bisa kita lihat, tapi kesalahan diri kita, kekurangan diri kita, kita tidak mampu melihatnya. Nauzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, para pemirsa Tribuners yang berbahagia, yang ketiga adalah puasa khawasul khawas. Puasa khawasul khawas ini adalah kalau kita kaitkan dengan penilaian, itu excellent. Kalau yang puasa khawas tadi itu namanya very good. Nah, tapi kalau puasa yang ketiga, yang tingkatan ketiga ini adalah berada di excellent. Maksudnya apa? Mereka tidak hanya menjaga diri mereka, hati mereka, pikiran mereka seperti yang kita jelaskan tadi, tetapi bahkan kalau ada di antara pikiran mereka terbersit sedikit pun, misalnya tentang ketidakadilan Tuhan, tentang ada sesuatu yang mereka kecewakan, misalnya seperti itu, terbersit ada, ini Allah mungkin tidak adil dengan saya, misalnya begitu, maka ini sudah dianggap mereka membatalkan puasa mereka, atau setidak-tidaknya mengurangi puasa mereka. Atau mungkin ada yang meragukan, ini Allah ini kok kejadian alam seperti ini menimpa kehidupan terus menerus, banjir di mana-mana atau apa, ini jangan-jangan Tuhan lagi apa, kayak gitu modelnya. Nah, kalau terbersit seperti ini, bagi orang yang berpuasa khawasul khawas, orang yang berada di tingkat itu, mereka sudah memandang puasa mereka atau pahala mereka sudah berkurang. Siapa mereka ini? Kalau di puasa khawas tadi, yang tingkatan kedua itu adalah orang-orang saleh. Kalau yang ketiga adalah para nabi, para rasul, para muqarribun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya jemaah sekalian, kalaupun kita tidak mampu sampai ke tingkat yang tinggi khawasul khawas, paling tidak kita bisa mencapai di tingkatan very good atau di tingkatan puasa khusus. Kenapa? Karena kehidupan kita ini, siapapun orangnya, harus melakukan perbaikan. Al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Setiap orang harus melakukan perbaikan dirinya untuk berkualitas, melakukan perbaikan. Kalau tidak, maka menjadi orang yang merugi. Barangkali demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Semoga ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan dampak yang luar biasa kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.